kondisinya Aisyah gimana? Apa dia baik-baik aja juga kan? Tadi aku udah periksa semuanya. Aisyah baik-baik aja kok. Tekanan darahnya normal, nadinya normal, oksigen dalam darahnya juga normal. Terima kasih Natasha. Satpam yang itu, kenapa dia ngeliatin gue terus? Dan gerak-geriknya mencurigakan banget. Bukannya jaga kayak seperti yang lain. Apa dia yang gue lihat tadi yang jalan sampai celingkukan ke halaman belakang tadi? Gue harus lidiki. Akhirnya dia masuk juga. Mumpung ada waktu nih, sebaiknya gue cek satpam yang ada di mobil. Siapa tahu dia belum sadarkan diri. Ini kan masih jam kerja. Kok dia malah keluar? Mau kemana dia? Aman, sepi. Kayaknya nggak ada yang melihat. Mana dia? Ngapain dari situ? Dia belum sadar juga. Bagus. Dia ngapain tadi buka bagasi? Gelap banget. Nggak kelihatan lagi. Ada apaan sih, Don? Pak Setia? Lagi apa Bapak di sini? Harusnya gue yang nanya. Lu tadi ngapain di sini? Hah? Ini kan jam kerja. Mestinya lu di rumah jaga-jaga. Maaf Pak, saya habis ngambil handphone yang ketinggalan di mobil. Ini? Ini mobil lu. Lu punya mobil? Iya Pak. Kalau di waktu luang saya jadi supir taksi online. Dan ini juga mobil nyicil. Kalau sewa nggak bakalan ada untungnya Pak. Ini juga belum lunas, makanya saya jaga dengan sangat hati-hati. Ya terus lu ngapain parkirnya sini? Di tempat yang jauh banget, tersembunyi lagi. Ya Pak, saya nggak enak. Saya nggak mau Pak Dimas tahu kalau saya punya mobil. Makanya saya parkir jauh dari rumah. Sial.
gue gak punya bukti untuk nuduh dia. Gue harus tetap tenang, biar Pak Setia nggak curiga. Pak, saya permisi dulu, Pak. Takut Pak Dimas cari saya. Saya kembali dulu ke rumah. Saya permisi, Pak. Gue harus lidiki orang ini lebih lanjut. Biarpun semua alasan yang dia bilang itu masuk akal, tapi tetap aja gue masih curiga. Akbar, nanti sore datang ya ke rumah. Gue perlu bantuan lo buat lakuin sesuatu. Kamu mau ngomong apa sama aku? Gini Mas, apa nggak sebaiknya kita percaya aja ya sama apa yang dibilangin sama Aisyah tadi? Bukannya aku nggak percaya, Natasha. Aku percaya. Cuma aku takutnya Aisyah beneran halusinasi karena terlalu paranoid atas kejadian tadi waktu Juno diculik. Apa nggak sebaiknya kita cari cara aja ya? Kita cari cara gimana supaya kita bisa buktiin apa yang dibilangin sama Aisyah tuh bener atau enggak sebenarnya. Mungkin aku akan pasang CCTV di titik tersembunyi yang satu juga nggak tahu supaya mengawasi mereka. Gimana? Menurut aku itu ide bagus sih Mas. Bianca, masa iya sih? Bianca. Apa aku hubungin Bianca aja ya? Iya deh, aku hubungin Bianca. Iya, Mama. Ada apa, Mama Lydia? Bianca, mau juga Mama yang tanya sama kamu. Kok malah kamu? Ini apa rencana kamu? Soalnya tadi di rumah ada ribut-ribut dan itu ada kaitannya dengan satpam baru yang diambil sama Dimas. Iya tentu dong, Ma. Siapa lagi sih yang punya ide brilian kayak gitu kalau bukan Bianca? Oh, OMG, Bianca. Rencana kamu tuh sebenarnya apa sih? Mama tuh pengen tahu banget atau pengen tahu aja? Bianca, cepat kasih tau Mama. Mama nggak main-main ya. Kasih tahu. Iya. Sebenarnya sih Bianca dengan senang hati pengen banget ngasih tahu Mama. Cuma kata orang kalau rencana kita dikasih tahu semuanya ke orang lain, bisa-bisa rencana kita gagal. Jadi gimana kalau Mama duduk manis aja, duduk yang cantik, biar Bianca selesaikan rencana Bianca. Ngeselin banget. Keterlaluan banget Bianca. Dia nggak mau kasih tahu saya apa rencananya. Belum tahu dia ya. Dengar, kalau kamu pikir rencana kamu paling hebat dan sempurna, bisa jadi kamu salah besar, Bianca. Karena yang jadi korban pertama di rumah ini bukan Aisyah, bukan Juna, melainkan adalah putri kamu sendiri, Karissa. Karissa tadi hampir tenggelam dan katanya itu terjadi karena dia kaget lihat ada orang yang gak dia kenal di area rumah ini. Kalau orang yang dia lihat itu adalah suruhan kamu, berarti kamu udah bikin anak kamu sendiri celaka, Bianca.
tenggelam. Ya ampun, bodoh banget. Bianca, apa kamu bilang? Ada apa sama Karissa? Mau baca nih SMS dari Mama Lydia. Mau baca. Ampun deh Bianca. Kan Mama udah bilang dari awal sama kamu. Hati-hati sama orang suruhan kamu, jangan sampai Karissa kenapa-napa. Ini kok malah Karissa coba yang hampir celaka. Gimana sih? Ya itu dia mah, dasar orang bodoh kan. Disuruh gitu aja gak becus. Malah Karissa yang celaka. Sekarang aku harus kasih dia pelajaran. Hei Ma, kita harus pergi. Oke, waktunya pergantian shift. Yang shift sore, silakan pulang. Ada pesan dari Bu Bianca. Temui saya di lokasi yang saya kirim. Ada apa ya? Aisyah. Kalau ngantuk tuh tidur. Biar gue yang jagain anak-anak. Ya. Enggak kok. Aku nggak ngantuk-ngantuk banget, Mas. Ya udah Mas Setia, mendingan balik ke kamar lagi deh. Yang butuh tidur itu lo, Aisyah, bukan gue. Mas. Tolong jangan paksa aku kayak gini, Mas. Asal Mas tahu, yang bikin aku bahagia itu bukan karena aku baik-baik aja. Tapi aku dapat maaf dari suami aku, Mas. Udahlah Bianca. Buat apa coba semua rencana kamu itu? Udahlah, lupain aja. Mendingan kamu sekarang pikirin kebahagiaan kamu dan juga Karissa. Udah, selesai. Hidup kamu bahagia. Aku gak akan mungkin bisa bahagia kalau Aisyah belum hancur. Kalau Aisyah belum hancur di tangan aku, Pak. Karena apa? Karena Aisyah dan ibunya sudah merebut kebahagiaan kita. Mama jangan lupa itu. Eza, kamu kenapa? Nggak boleh ada orang yang ambil kamu, saya nggak boleh. Aisyah, kamu nih kenapa sih? Memangnya siapa yang mau ngambil anak kamu tuh siapa? Nggak boleh diambil, anak aku nggak boleh diambil. Nih, Dimas Setia. Si Aisyah ditanyain kok malah jawabnya kayak begitu? Apa jangan-jangan Aisyah itu udah... Mama,